Sebelum kita mulai acara ibadah kita, Bapak Seru Bapak asa ada ngomong-ngomong pertemuan Sibatwara, Gok Boruna, lalu simak Gok Polo, Gok Dami, Gok Kastiroha, Horas. Jawab deh, kita ambil deh, udah. Contoh Pak. Pertemuan yang mulai Sibatwara, Gok Boruna. Pertemuan yang mulai Sibatwara Roh Boruna. Udur maita sedia mainan neng buka utama kebaktian pertanyaan ulang tahun Parnasik Jabodetabek 2020. Sebelum kita mulai saat aturang siap kami di acara ibadah kanon tampil di videotron boleh di download melalui QR code. Mulai dengan misi L liturgis Abima Majaha, J jemaat sugi kita, Mololan ama Majaha, Olan ina Majaha. Di persembahan pujian acara nomor 7 ada manon pujian untuk khusus kaum ibu menyanyikan lagu Goodness of God bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dungi pujian dapat doaon Ajar Timur TV bersama Aman Boys Nenggolan dan Parnasik Musik. Kemudian acara nomor 9 pujian kaum bapak nan Malusang Akalau anon ulat amama namangin Timur. Semenima atorangan acara kita di bahasa Sikion. Kalau ditakut kama pertanyaan ulang tahun Parnasik Jabodetabek 2020 di Bagasan Damai 12 Roha. Horas, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan hati penuh sukacita kita patut bersyukur karena kita selalu disertai oleh Tuhan di setiap langkah perjalanan kita hari lepas hari. Khususnya pada hari ini kita dapat bersekutu di dalam kasih Tuhan dalam ibadah pesta pada tahun pertemuan Nainggolan Sibatwara dan Boruna Parnasik Jabodetabek tahun 2026. Dengan damai sejahtera dari Tuhan kita telah melewati 1 tahun dalam perjalanan kehidupan kita, melewati jalan suka maupun duka. Sebab itu marilah kita menjalani tahun yang baru ini dengan hormat dan tunduk kepada Tuhan yang adalah pemelihara dan juru selamat kita manusia. Dialah Tuhan segala zaman. Untuk itu marilah kita dalam keheningan yang suci ini menyatukan hati untuk memasuki ibadah ini dalam penyerahan sepenuhnya kepada kasih kuasa Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Oke, kita akan mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu bersama saudara-saudara kita dari semua marga apa sih? Marga apa? Marga apa? Nenggolan apa?
lagi kukatakan bersukacitalah. Peliharalah kasih persaudaraan, sebab itu akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepinginlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kepadamu ya Bapa dalam surga, atas segala kasih dan anugerah-Mu yang telah kami terima di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh melangkah ke tahun 2026 ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih atas penyertaan-Mu di saat kami menghadapi berbagai pencobaan. Terima kasih atas segala sukacita yang boleh kami rasakan, khususnya pada hari ini, di mana kami berperuan dengan oleh saudara Roh Kudus, Parnas tidak menetapi dapat bersekutu untuk mengucap syukur, memuji memuliakan Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Bila kebaktian ini dari awal hingga akhir, jauhkanlah segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami. Biarlah terus menyertai semua pelayan yang bertugas hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan dulu kembali. Pertama, mengarahkan kita untuk merefleksi ke belakang waktu yang telah kita lalui, mengingat semua yang telah kita lakukan dan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tentu saja banyak hal yang telah kita alami, ada kesuksesan dan keberhasilan, tetapi juga ada kegagalan, ada sukacita, tetapi ada juga duka cita. Namun untuk semua itu, apa yang bisa kita katakan? Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, pengawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis sampai sekarang. Jika kita bisa melewati tahun demi tahun, tentu bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi kita harus menyaksikan bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk melalui segala hal. Oleh karena itu kita harus mengaku bahwa Allah senantiasa yang menyertai kita dengan kasih-Nya. Terpuji Tuhan Allah yang telah menyertai kita setiap waktu. Kedua, melalui Pesta pada tahun ini mengarahkan kita untuk memandang ke depan, seraya memohon kiranya Tuhan memampukan kita menjalani hari-hari kita dengan harapan, sehingga hidup dan persekutuan kita dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita. Kita bernyanyi.
menjalani hidup kita dengan penuh keyakinan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita bernyanyi. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memilih orang. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam kata-kata, sabar dalam usaha, dalam bersulah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatalah siapa yang menganiaya kamu, berkatalah kejahatmu, bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita bersama-sama hendaklah berpikir dalam hidupmu bersama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
panitia dari KPU silakan duduk. Sempurna tidak tolonglah bertidak malu di sudera masao soha bila ape mangko di hati di Tuhani. Selanjutnya kami undang semua kaum bapak. Saya
Tetap berdiri, semua berdiri, kita akan mengakui iman kita kepada Tuhan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bersama pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
percaya kepada Roh Kudus, bersekutulah Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan di pagi yang indah ini. Kalau Engkau telah menyertai kami di tempat ini untuk beribadah di hadapan-Mu, biarlah ibadah ini Tuhan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan begitu juga setiap pujian penyembahan yang kami angkat, biarlah itu terkenal di hadapan-Mu. Dan ibadah ini benar Tuhan dengan ketundukan hati kami mau benar-benar beribadah di hadapan-Mu. Firman yang akan kami sampaikan adalah firman ini Tuhan dapat kami mengerti isi hati Tuhan, dan firman ini bertumbuh dalam roh dan hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Shalom. Para semari kita, keluarga besar terkasih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama nomor jodoh kata dahulu majo diriku asa lam tak kasih ta maksud ada. Au nomor dua Natalis Nainggolan tentu si badwala nahuala boru si bajutak dua mai hamidah danak sian komisariat Depok. Jadi aku sendiri melayani di Sinode PBI DKI Jakarta, sian Perwil Jakarta Pusat. Di masa ini perkenalan naboi pasahat kita asalam terkas kita tutup marsitanda. Ya aku nenggolas si Batuwara ada dua do pemparan debuta. Bah haham idolima kami nomor 10 siang. Sauti menabur pasangan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan pada tahun ini yang sudah disampaikan panitia bahwa tema kita hari ini adalah dari Roma. Multimedia tolong disampaikan. Roma 15 ayat 13. Yuk mari kita sama-sama baca bagaimana firman Tuhan hari ini yang mau kita sampaikan biar kita mengerti isi hati Tuhan. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Ini tema yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh panitia bahwa setiap kita kumpulan Parnasif yang ada di Jabodetabek, biarlah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kita sedikit flashback di tahun 2025, mungkin banyak pengharapan, mungkin banyak doa, mungkin banyak yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan.
Tapi pada tahun 2025 mungkin Tuhan belum menjawab. Tetapi di tahun 2026 ini kita sudah menjalani hampir 2 bulan. Biarlah pengharapan yang sudah kita sampaikan lewat doa kita menjadi pengharapan yang hidup dan nyata dan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itu janji-janji Tuhan tercapai bagi kita. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan bagaimana pengharapan ini bisa kita lakukan. Tentu dengan ada 3 hal. Pertama ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Yang 3 ini saling berkaitan karena setiap pengharapan ada dasarnya, yaitu adalah iman. Ketika kita beriman kepada Tuhan dan kita sudah berdoa, apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, biarlah kita mendapat pengharapan itu dan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dan teliti bagaimana iman kita sekarang. Apa yang sudah kita percayai kepada Tuhan. Apakah iman itu hanya sekedar kita ucapkan saja? Mungkin melihat tolong dibuka. Oke. Iman itu adalah, di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di ayat 6 juga dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan di sini, ketika kita sudah beriman dan benar sungguh-sungguh mencari Dia, dan janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat bagaimana bapak iman kita adalah Bapak Abraham. Ketika dia beriman kepada Tuhan, janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Karena Tuhan menjanjikan kepada Bapak Abraham akan memiliki keturunan, padahal secara fisik, secara umur tidak mungkin lagi. Tetapi karena janji Tuhan iya dan amin, itu terjadi. Ketika dia sudah berumur yang sudah tidak mungkin lagi memiliki anak, baik itu Sarah sudah umur tidak mungkin lagi memiliki anak, tetapi janji Tuhan dia tetap pegang. Dia akan mendapat keturunan, dan benar apa yang dia imani terjadi dalam kehidupan. Begitu juga kita lihat flashback lagi, bagaimana Raja Daud bisa mengalahkan Goliat. Begitu kuat imannya secara dalam otak dan pemikiran orang. Daud itu bukan seorang tentara, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, dan dia seorang tentara. Tetapi karena ada janji Tuhan yang mengatakan Daud akan disertai oleh Tuhan, karena dia sudah merasakan itu ketika dia menggembalakan kambing domba, ketika dia menjadi gembala di padang rumput, ketika binatang buas mau memakan kambing domba peliharaannya, dia dapat mengusirnya karena ada pemeliharaan Tuhan, karena ada imannya dan percaya. Begitu juga dia berani melakukan hal itu kepada Daud. Akhirnya Goliat dimenangkan karena ada iman, ada percaya bahwa dia akan dimenangkan Tuhan. Kekuatan iman itu sangat luar biasa. Ketika kita benar-benar percaya dan kita lakukan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan satu lagi kita ambil contoh bagaimana Nabi Musa membawa satu bangsa ke tanah perjanjian. Ketika dia mendengar firman Tuhan dan dia imani dan percaya dan dilakukannya, satu bangsa yang luar biasa bisa mendapat janji Tuhan. Bagaimana membawa bangsa itu bukan hanya sekedar bangsa yang manut-manut saja, yang begitu percaya saja. Ini dikatakan bangsa Israel yang tegar tengkuk, tetapi ada janji Tuhan yang dia pegang. Saya akan bawa bangsa ini walaupun banyak rintangan, banyak pergumulan. Dan mereka tidak menanam, tetapi mereka menuai. Itulah pemeliharaan. Tuhan memberikan mana buat mereka setiap hari.
Dan mereka dinaungi ketika mereka kepanasan diberikan tiang awan. Ketika mereka kedinginan berikan tiang api. Itulah pemeliharaan Tuhan. Ketika kita sudah percaya janji Tuhan, apa yang kita alami Tuhan akan berikan. Dan mereka bisa melampaui pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan. Janji Tuhan terjadi dalam bangsa. Nah, hari-hari ini mungkin saya yakin dan percaya setiap kita punya pergumulan, punya permasalahan, tetapi kita harus punya iman dan percaya ketika setiap pergumulan yang kita hadapi dan sudah kita bawa dalam jiwa kita. Tentunya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya yakin percaya kita akan mendapat janji-janji Tuhan. Jadi amang imam aku sangat respect lo sepatah bolo bereng somor di grup weta parnasikon ada beberapa dongat tanah sering share firman Tuhan. Mungkin nggak sering perohan sebuah menggina ginangan dohot glory. Saya sangat senang melihat firman Tuhan setiap hari disampaikan. Jadi di kita amangina setiap ada firman Tuhan yang disampaikan, mari kita responnya, kita baca. Ini firman Tuhan. Mungkin hari itu bisa kita baca dan ada tuntunan bagi supaya kita lebih dikuatkan, supaya kita lebih percaya akan kuasa Tuhan bagi kita. Jadi mulai dong kata nama bagi tentang firman Tuhan, tentang puji-pujian di grup tahun. Mari kita responi dengan sukacita dan kita baca. Kalau sempat ya kita renungkan apa sih firman Tuhan yang disampaikan, supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya kita semakin percaya apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, supaya dapat kita hadapi dengan ketaatan dan kesetiaan. Ketika kita taat dan setia, Tuhan tidak pernah lupa dengan janji-Nya buat anak-anaknya. Tuhan akan memberikan janji sesuai dengan porsi kehidupan kita. Jadi iman itu adalah harus kita lakukan dan kita imani supaya hidup di dalam kehidupan kita. Tentu iman itu tidak bisa tumbuh kalau tidak kita lakukan. Makanya setiap ada pengharapan, ada iman. Pengharapan itu harus kita hidupi. Makanya dikatakan satu pengharapan yang hidup, supaya kita tidak beriman hanya begitu saja. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Multimedia coba di bagaimana pengharapan yang hidup. Yang kedua, tadi kan iman, sekarang pengharapan. Jadi pengharapan ini biar hidup di dalam kehidupan kita harus kita lakukan. Dan tidak hanya sekedar beriman saja. Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman itu harus kita hidupi, karena ada bagian yang harus kita lakukan untuk menggenapi janji Tuhan. Kalau kita lihat lagi bagaimana sejarah tentang gadis yang sakit selama 12 tahun. Itu di Matius 9 ayat 21 saya bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sedang 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, karena kata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita renungkan 12 tahun seorang perempuan dalam pendarahan, dikatakan firman Tuhan dia sudah berobat kemana ke David sampai habis harta bendanya, dia sudah tidak punya pengharapan. Tetapi ketika dia mendengar ada Yesus, timbullah imannya dan adalah pengharapan bagi dia akan kesembuhan. Tetapi dia bukan hanya begitu saja, dia datang kepada Yesus. Kalau kita lihat kondisi pada saat itu,
ketika Yesus datang, begitu banyak mengarungi, padahal dia kondisi sakit. Tapi begitu dia ada iman, dia mau mendekat kepada Yesus, menerobos. Artinya ada bagian dia yang dilakukan, bukan hanya sekedar berdoa, lakukan kehidupan. Dia datang kepada Yesus, dan ketika dia jatuh, dia mendapat janji Tuhan ini dia kesembuhan. Ingat satu kali, bahwa iman itu harus kita hidupi. Kita harus lakukan, bukan hanya sekedar bagaimana kita berdoa dan hanya berharap kepada Tuhan. Ada bagian kita Tuhan berikan. Seperti gadis yang tadi, dia datang, itu banyak kerumunan, dia harus tempuh, harus datang. Mungkin pada saat itu begitu karena ramainya datang kepada Yesus, padahal kondisi dia sakit, dia mungkin akan tertatih-tatih, tetapi tetap dia datang kepada Yesus, walaupun dengan pergumulan sakit penyakit, tetapi karena kuatnya pengharapan, kuatnya iman dia, makanya dia datang kepada Yesus, dan terjadi janji itu ketika dia jamah jubahnya kepada Yesus. Nah, hari-hari ini kita seringkali kita sudah berdoa, kita sudah rajin ke gereja, mungkin sudah saat teduh, tetapi ada yang kita ingini belum tercapai. Jangan kita buru-buru mengatakan Tuhan Yesus tidak baik, Tuhan itu tidak baik. Kita lihat respon, sudahkah kita lakukan bagian kita? Khususnya di anak-anak muda ya, mungkin ada yang dengar di sini. Kalau anak-anak muda, Anda mungkin ada yang Anda cita-citakan. Contohnya, Anda mencita-citakan satu perguruan tinggi yang Anda anggap itu baik. Anda sudah berdoa dan percaya tapi tidak cukup di situ. Kamu harus belajar yang benar. Kalau ada disuruh bimbel ya bimbel. Kalau ada gimana lah belajar yang benar. Ada cita-cita yang harus dicapai, itu ada bagian kita. Kamu harus belajar supaya tercapai cita-cita kita. Jadi anak-anak muda, yuk please ngerti ini firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya berdoa. Apapun yang kita kalian, mungkin banyak dari kita mengharapkan juga teman hidup. Ini yang sering di kalangan orang tua. Teman hidup itu sering dirindukan. Sudah dibawa dalam doa, sudah seperti itu sudah baca firman. Tetapi bagian kita harus kita lakukan juga. Kita harus terbuka dengan siapapun. Di situ kita bisa. Kalau kita tertutup, ikut marsawar kita. Anak-anak muda yang butuh jodoh, marsawar barang itu. Dengan di Matius 9 ayat 21. Pada waktu itu seorang perempuan, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina, inilah yang telah kamu lakukan kepada aku. Ketika firman ini, seorang raja itu mengatakan, saya cinta engkau Tuhan Yesus. Ketika engkau sakit aku dapat ini. Terus raja itu berkata, kapan engkau datang kepada aku? Kapan engkau datang menjenguk aku? Dan Tuhan berkata di ayatnya tadi, ketika engkau berbuat kepada anak kecil, ketika engkau berbuat kepada yang hina itu, engkau telah berbuat kepada aku. Jadi namanya mono tabae penalika tuise petapoi nasional dia penalika itu kita membuat yang terbaik. Iman adalah hormat dan itu bukti nyata. Ketika kita diberkati, kita harus memberkati orang. Seberapapun itu, bukan berapa besarnya. Memberkati itu bukan sekedar memberi. Memberkati itu juga bisa dengan motivasi, memberikan kata nasihat, memberikan kata penghiburan. Itu adalah sesuatu kasih yang terbaik. Jadi puji Tuhan, iman firman Tuhan melalui saya sampaikan hari ini, walaupun singkat, biar Roh Kudus menyampaikan dalam hati kita, biar kita mengerti bagaimana firman ini dan dapat kita lakukan. Dan hubungan farmasi sejauh Jabodetabek, biarlah hubungan yang penuh damai, berkolok, kasih. Puji Tuhan. Mari kita dudukkan kepala, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu. Kalau
pada siang hari ini Tuhan kami sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman ini Tuhan hidup dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk penguat Parnas itu, khususnya Tuhan untuk pengurusnya Tuhan. Berikan buat mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan untuk membawa penguat ini lebih lagi Tuhan mengenal firman Tuhan dan saling mengasihi. Berkati juga Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada di Parnas itu, apapun pergumulan mereka, apapun permasalahan mereka, Tuhan berikan dengan janji-Mu yang terbaik. Biarlah penguat keluarga Parnas ini Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Begitu juga Tuhan setiap anak-anak kami ya Bapa, berkati juga ya Tuhan anak-anak kami ya Tuhan yang mencari pekerjaan yang terbaik. Mereka yang dalam menjalani pendidikan ya Tuhan, mereka pendidikan yang terbaik dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan pendidikan mereka. Dan begitu juga anak-anak kami Tuhan yang sedang mencari teman hidup, Tuhan memberikan teman hidup yang sepadan, yang takut akan Engkau ya Tuhan, dan janji Tuhan nyata dari setiap mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan ibadah kami ini Tuhan, walaupun singkat ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga akan melakukan Tuhan adat dan acara kami ya Tuhan. Biarlah acara demi acara berjalan dengan baik. Tuhan yang menuntun ya Tuhan, dan penuh sukacita Tuhan. Biar pertemuan Parnas Sejadah Betawi ini Tuhan merasakan kasih anugerah-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Oh
Karena kita mau menutup ibadah kita, mari kita bersaksi dalam kembali Tuhan kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang berlimpah. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah disampaikan pada hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi perempuan Parnasih sejauh detik itu. Tuhan memberkati juga keuangan tangan-tangan yang berlipat kalinya 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan pertemuan ini Tuhan menjadi pertemuan yang overflow kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami. Janganlah kami kepada pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan